Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjuangan Indonesia menghadapi ancaman siber dan konflik geopolitik. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, perang tidak lagi hanya terjadi di medan tempur fisik, tetapi juga di ruang maya yang tak terlihat namun sangat mematikan. Perkembangan teknologi memungkinkan negara-negara tertentu untuk mengembangkan senjata baru yang tidak memerlukan tank atau rudal, melainkan serangkaian kode yang dapat menghancurkan infrastruktur penting. Salah satu ancaman paling nyata datang dari Korea Utara, yang selama bertahun-tahun mengasah kemampuan sibernya untuk menargetkan negara-negara strategis dengan sumber daya melimpah. Indonesia, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, menjadi target empuk yang potensinya menarik perhatian banyak pihak, termasuk rezim Kim Jong-un. Dengan cadangan nikel sebesar 21% dari total global, posisi Indonesia di peta ekonomi dunia semakin strategis, terutama di tengah transisi global menuju energi hijau. Namun, di balik kemajuan ini, ancaman siber yang terorganisasi mulai mengincar sistem digital Indonesia, menciptakan potensi bencana yang tak terduga. Operasi rahasia bernama DevPopper, yang telah melumpuhkan sistem di banyak negara, kini memperlihatkan jejaknya di berbagai institusi teknologi Indonesia. Dalam skenario ini, perang tanpa peluru benar-benar menjadi nyata, dengan dampaknya dapat memengaruhi jutaan orang tanpa mereka sadari. Ketika ancaman ini mulai terungkap, pertanyaan terbesar yang muncul adalah, apakah Indonesia siap menghadapi musuh yang tak terlihat ini? Perang siber bukan hanya tentang serangan teknis, melainkan juga tentang perebutan kendali atas masa depan, dan Indonesia kini berdiri di garis depan medan perang baru ini. Di salah satu perusahaan teknologi besar Indonesia, sebuah anomali jaringan terdeteksi ketika sistem keamanan mereka menunjukkan peningkatan aktivitas mencurigakan. Para teknisi dengan cepat melaporkan hal ini ke tim keamanan internal, tetapi sebelum mereka bisa mengambil tindakan, sejumlah data penting sudah hilang tanpa jejak. Dalam investigasi awal, pola serangan menunjukkan karakteristik unik yang mirip dengan malware DevPopper, yang sebelumnya menyerang perusahaan di Eropa dan Amerika. Serangan ini sangat canggih, menggunakan metode rekayasa sosial yang membuat karyawan tanpa sadar memberikan akses ke jaringan perusahaan. Beberapa ahli siber mulai menduga bahwa ini bukan sekadar pencurian data, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar untuk melemahkan keamanan digital Indonesia. Ketika data yang dicuri dianalisis, ditemukan bahwa informasi tersebut mencakup peta cadangan sumber daya alam, daftar perusahaan tambang, dan rincian kebijakan ekspor nikel. Temuan ini membuat para peneliti yakin bahwa ada hubungan erat antara serangan ini dan kepentingan ekonomi global terhadap nikel Indonesia. Dalam laporan yang dirilis, nama Korea Utara disebut sebagai pelaku utama, meskipun pembuktian langsung masih menjadi tantangan besar. Seiring dengan meningkatnya intensitas serangan, pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia menjadi target, tetapi seberapa besar kerusakan yang dapat dihindari sebelum semuanya terlambat. Nikel, yang dulunya dianggap sebagai logam biasa, kini menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia karena perannya dalam teknologi baterai. Dengan meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik, nikel menjadi tulang punggung transisi global menuju energi hijau, dan Indonesia duduk di puncak rantai pasokan ini. Menyumbang hampir setengah dari total produksi global, posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar membuat negara ini menjadi rebutan dalam persaingan geopolitik. Di tengah euforia ekonomi ini, ancaman siber seperti DevPopper mulai mengubah narasi dari peluang menjadi potensi kehancuran. Banyak pihak percaya bahwa Korea Utara menggunakan serangan ini sebagai cara untuk menguasai pasar nikel secara tidak langsung melalui sabotase ekonomi. Dalam laporan tambahan, ditemukan bahwa beberapa data yang dicuri mencakup informasi tentang infrastruktur tambang dan logistik ekspor Indonesia. Dengan data ini, para pelaku dapat merancang strategi untuk melumpuhkan distribusi global nikel, memberikan keuntungan taktis kepada negara lain yang berkepentingan. Di saat yang sama, pemerintah Indonesia mulai menghadapi tekanan internasional untuk melindungi pasokan strategis ini dari serangan asing. Namun, upaya melindungi sumber daya ini tidaklah mudah ketika ancaman siber terus berkembang dan melampaui kemampuan perlindungan konvensional. Di tengah semua ini, muncul pertanyaan, apakah ancaman ini murni soal ekonomi, atau ada agenda lain yang lebih gelap di balik serangan ini? Dalam Laboratorium Keamanan Siber di Jakarta, tim ahli dari berbagai institusi berkumpul untuk mencoba memecahkan kode malware yang menjadi ancaman utama. Malware DevPopper dikenal karena kemampuan adaptasinya yang tinggi, mampu menyerang sistem Windows, macOS, dan Linux dengan tingkat efisiensi yang sama. Para peneliti menyadari bahwa kode ini dirancang dengan sangat kompleks, menunjukkan tingkat kecerdasan tinggi dari tim di balik pengembangannya.
Salah satu keunggulan utama malware ini adalah kemampuannya menyamar sebagai perangkat lunak biasa, sehingga sulit untuk dideteksi oleh sistem keamanan standar. Ketika kode tersebut diperiksa lebih dalam, ditemukan petunjuk bahwa sebagian dari struktur algoritmanya mirip dengan program siber militer Korea Utara yang telah diketahui sebelumnya. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa serangan ini bukan hanya aksi kriminal biasa, tetapi bagian dari rencana negara untuk mengacaukan sistem ekonomi global. Tim peneliti bekerja siang dan malam untuk mempelajari cara kerja malware ini, tetapi setiap langkah maju yang mereka ambil selalu diikuti oleh tantangan baru. Di tengah tekanan waktu, mereka mulai menyadari bahwa memecahkan kode ini tidak hanya tentang mencegah serangan, tetapi juga tentang menyelamatkan reputasi Indonesia di mata dunia. Ancaman ini semakin nyata ketika data penting mulai tersebar di dark web, memberikan indikasi bahwa pelaku ingin menunjukkan kekuasaan mereka. Dalam kondisi genting ini, satu hal menjadi jelas, waktu semakin sedikit, dan musuh mereka lebih terorganisasi daripada yang pernah mereka bayangkan. Korea Utara telah lama dikenal sebagai negara yang mengandalkan strategi asimetris, di mana perang siber menjadi senjata utama dalam menghadapi tekanan ekonomi dan politik global. Serangan siber seperti Devpopper tidak hanya dirancang untuk mencuri data tetapi juga menciptakan ketidakstabilan di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam strategis. Dengan memanfaatkan tim hacker elit mereka, Korea Utara secara sistematis menyusup ke jaringan negara-negara target, seringkali tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Dalam konteks ekonomi global, mereka menargetkan negara seperti Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar, karena logam ini sangat penting untuk transisi energi dunia. Strategi mereka tidak hanya melibatkan pencurian data, tetapi juga sabotase ekonomi yang dirancang untuk mengganggu rantai pasok global. Selain itu, mereka menggunakan hasil serangan untuk menciptakan keuntungan finansial melalui pasar gelap atau bahkan untuk memengaruhi keputusan kebijakan ekonomi negara target. Penelusuran lebih dalam terhadap Devpopper menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari operasi jangka panjang yang telah menjangkau beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia, dengan sistem keamanannya yang masih dalam tahap berkembang, menjadi sasaran empuk untuk infiltrasi ini. Data yang berhasil dicuri tidak hanya dimanfaatkan untuk keuntungan Korea Utara, tetapi juga dijual kepada negara-negara atau entitas yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya Indonesia. Dengan demikian, langkah Korea Utara dalam perang siber ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga taktik geopolitik yang cerdas dan terencana. Ketegangan di Laut Natuna Utara meningkat ketika kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai Cina kembali melanggar batas perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengirimkan kapal patroli tambahan, tetapi kehadiran militer Cina yang semakin intensif membuat situasi semakin rumit. Di balik layar, Korea Utara memainkan peran sebagai dalang yang memanfaatkan konflik ini untuk melemahkan fokus Indonesia terhadap ancaman siber mereka. Operasi siber yang berjalan bersamaan dengan ketegangan di Natuna menciptakan situasi di mana pemerintah Indonesia harus membagi perhatian mereka di dua medan perang yang berbeda. Korea Utara tampaknya memahami bahwa dengan memancing konflik di Natuna, mereka dapat menciptakan kekacauan yang memberi mereka ruang lebih besar untuk melancarkan serangan siber. Dalam upaya ini, mereka bahkan diduga memberikan informasi intelijen palsu kepada kedua pihak untuk meningkatkan ketegangan antara Indonesia dan Cina. Di sisi lain, ketegangan ini juga memberikan peluang bagi Korea Utara untuk memperkuat posisinya di kawasan dengan mendukung operasi rahasia di bawah bayangan konflik terbuka. Konflik di Natuna juga menciptakan celah bagi pihak asing lainnya untuk memanfaatkan situasi, memperumit upaya diplomasi Indonesia. Dengan meningkatnya tekanan dari Cina di Natuna dan serangan siber yang terus berlanjut, Indonesia mulai terlihat kewalahan menghadapi ancaman yang datang dari berbagai arah. Di tengah krisis ini, keputusan mendesak harus diambil. Fokus pada Natuna atau melindungi infrastruktur digital yang menjadi target serangan. Strategi Korea Utara dalam menciptakan konflik antara Indonesia dan Cina tidak hanya berfokus pada Laut Natuna, tetapi juga mencakup manipulasi isu-isu ekonomi dan keamanan. Mereka memanfaatkan celah dalam hubungan kedua negara untuk menyebarkan desas-desus tentang rencana militer masing-masing, sehingga meningkatkan rasa saling curiga. Informasi palsu yang disebarkan oleh Korea Utara membuat pemerintah Indonesia percaya bahwa Cina berencana mengambil alih wilayah strategis Natuna secara paksa. Di sisi lain, mereka juga menyebarkan narasi bahwa Indonesia sedang mempersiapkan langkah militer besar-besaran untuk menghadapi Cina. Dengan pergerakan militer Cina yang semakin agresif, fokus pemerintah Indonesia terpecah antara menjaga kedaulatan wilayah dan menangani ancaman siber yang terus meningkat. Adu domba ini tidak hanya menciptakan ketegangan bilateral tetapi juga mengganggu stabilitas regional yang lebih luas, memaksa negara-negara tetangga untuk memilih pihak. Korea Utara tampaknya berhasil memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan kerjasama regional yang bisa menjadi ancaman bagi rencana mereka. Sementara itu, di dalam negeri, konflik ini mulai menciptakan tekanan politik bagi pemerintah Indonesia, dengan banyak pihak menuntut langkah tegas terhadap Cina. Dengan Indonesia yang sibuk menghadapi konflik terbuka,
serangan siber Korea Utara semakin sulit untuk dihentikan, membuka peluang bagi mereka untuk mencuri lebih banyak data strategis. Dalam situasi yang semakin rumit ini, upaya diplomasi Indonesia mulai kehilangan efektivitas, membuat mereka semakin terisolasi di arena internasional. Skala ancaman siber yang meluas di Asia Tenggara tidak pernah sebesar ini, dengan serangan yang ditargetkan pada infrastruktur kritis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Korea Utara menggunakan malware seperti DevPopper sebagai senjata utama, yang dirancang untuk melumpuhkan jaringan pertahanan digital dengan presisi tinggi. Serangan ini tidak hanya ditujukan pada perusahaan teknologi, tetapi juga lembaga pemerintah, militer, dan institusi pendidikan yang menyimpan data sensitif. Sektor pertahanan Indonesia menjadi salah satu target utama, dengan serangan yang dirancang untuk mengganggu sistem komunikasi militer dan pemantauan wilayah. Dalam beberapa insiden, sistem radar dan pemantauan perbatasan Indonesia mengalami gangguan yang misterius, yang kemudian diidentifikasi sebagai akibat dari serangan siber. Pemerintah Indonesia mulai meningkatkan investasi dalam teknologi pertahanan siber, tetapi upaya ini terasa terlambat karena skala kerusakan yang sudah terjadi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi membuat Indonesia kesulitan menghadapi ancaman ini secara efektif. Ancaman siber ini juga memengaruhi hubungan regional, dengan beberapa negara tetangga mendesak Indonesia untuk lebih proaktif dalam melindungi kawasan dari serangan ini. Korea Utara, di sisi lain, tampaknya semakin percaya diri dengan keberhasilan operasi mereka, yang menciptakan kekacauan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan yang semakin mendesak. Apakah Indonesia mampu mengimbangi serangan ini sebelum semuanya benar-benar terpuruk? Laporan USGS tentang produksi nikel global menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya pemimpin dalam jumlah produksi, tetapi juga pemilik cadangan terbesar yang belum sepenuhnya dieksploitasi. Dengan 21% dari total cadangan global, Indonesia memegang kunci utama dalam transisi dunia menuju teknologi hijau berbasis baterai. Permintaan akan nikel terus meningkat karena industri kendaraan listrik dan energi terbarukan membutuhkan logam ini untuk mendukung sistem penyimpanan energi. Nikel Indonesia menjadi semakin menarik di mata dunia karena kualitasnya yang tinggi dan lokasinya yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Namun, angka-angka ini tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi, mereka juga menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi sasaran berbagai serangan, baik di dunia nyata maupun di ruang maya. Korea Utara menyadari bahwa dengan menguasai data tentang produksi dan distribusi nikel, mereka dapat memengaruhi pasar global secara tidak langsung. Data yang dicuri dari sistem Indonesia mencakup peta tambang, perencanaan ekspor, dan bahkan strategi diplomasi terkait nikel. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap Indonesia bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga soal geopolitik dan kontrol terhadap sumber daya vital. Di tengah angka-angka yang menjanjikan keuntungan besar, terselip kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika Indonesia berusaha melindungi kekayaan alamnya, pertanyaan yang muncul adalah apakah mereka cukup siap untuk melawan kekuatan besar yang mengincar nikel sebagai senjata ekonomi global. Hubungan Indonesia dengan negara-negara besar seringkali ditentukan oleh kepentingan ekonomi, namun ancaman siber dari Korea Utara telah menguji kekuatan diplomasi yang sudah rapuh. Upaya untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga menghadapi tantangan, karena masing-masing memiliki agenda tersendiri terhadap sumber daya Indonesia. Cina, misalnya, yang menjadi mitra dagang utama Indonesia, juga memiliki kepentingan strategis di Laut Natuna, yang semakin mempersulit hubungan bilateral. Amerika Serikat, yang seharusnya menjadi sekutu kuat, lebih fokus pada keuntungan ekonomi daripada memberikan dukungan nyata untuk melindungi sistem digital Indonesia. Eropa, yang bergantung pada pasokan nikel untuk kebutuhan industrinya, hanya memberikan tekanan diplomatik tanpa tindakan konkret untuk membantu keamanan Indonesia. Dalam situasi ini, Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka berada di persimpangan antara mempertahankan kedaulatan dan memenuhi tuntutan geopolitik. Aliansi yang terlihat kuat di permukaan mulai menunjukkan retakan, terutama ketika berbagai negara lebih memilih mengejar kepentingannya sendiri. Diplomasi Indonesia untuk meminta dukungan internasional melawan ancaman siber menemui jalan buntu, membuat mereka semakin terisolasi di tengah krisis. Sementara itu, ancaman dari Korea Utara terus berkembang, memanfaatkan celah dalam hubungan geopolitik Indonesia dengan mitra-mitranya. Ketika dukungan yang diharapkan tidak datang, Indonesia dipaksa mencari solusi internal untuk menghadapi krisis yang terus memburuk. Pencurian data besar-besaran yang dilakukan oleh Korea Utara bukan hanya serangan biasa, melainkan strategi terencana untuk mencuri identitas digital jutaan warga Indonesia. Informasi yang diambil mencakup data pribadi, transaksi keuangan, hingga rahasia dagang perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia. Dampak langsung dari serangan ini dirasakan oleh perusahaan teknologi yang kehilangan akses ke data penting yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Sementara itu,
Individu-individu yang datanya bocor mulai menghadapi ancaman berupa penipuan dan pemerasan dari jaringan kriminal internasional. Data yang dicuri juga memiliki implikasi lebih besar, termasuk potensi manipulasi pemilu dan destabilisasi sistem ekonomi Indonesia di masa depan. Korea Utara menggunakan data ini tidak hanya untuk keperluan mereka sendiri, tetapi juga menjualnya di pasar gelap kepada pihak-pihak yang memiliki agenda lain terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia berjuang untuk menutup celah keamanan yang dieksploitasi, tetapi upaya ini terasa terlambat karena skala serangan yang terlalu besar. Sementara itu, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi privasi dan keamanan digital mereka. Dengan semakin banyak data yang bocor, ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia menjadi nyata dan tak terhindarkan. Dalam situasi ini, hanya satu hal yang pasti, pencurian data ini akan menjadi dasar bagi ancaman yang lebih besar di masa depan. Tim-tim siber Korea Utara yang dikenal sebagai Lazarus Group menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan serangan terhadap Indonesia. Mereka adalah kelompok elit yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, dengan kemampuan untuk menyerang tanpa meninggalkan jejak yang mudah diidentifikasi. Kelompok ini dikenal menggunakan metode canggih, seperti menyusup ke sistem dengan menyamar sebagai mitra terpercaya atau perangkat lunak resmi. Dalam kasus serangan di Indonesia, Lazarus Group memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan perangkat lunak yang digunakan oleh banyak perusahaan lokal. Mereka juga menggunakan taktik rekayasa sosial untuk mengecoh karyawan agar memberikan akses tanpa disadari. Dengan dukungan pemerintah Korea Utara, kelompok ini memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas untuk melanjutkan operasi mereka. Di balik setiap serangan, terdapat strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang, termasuk kontrol atas sumber daya ekonomi global. Identifikasi Lazarus Group sebagai pelaku utama memberikan petunjuk penting, tetapi juga menyoroti tantangan besar dalam melawan kelompok yang sangat terorganisasi ini. Meskipun Indonesia telah mendapatkan bantuan dari tim keamanan internasional, Lazarus Group tetap menjadi ancaman karena mereka selalu selangkah lebih maju. Dalam pertarungan ini, Indonesia tidak hanya menghadapi penjahat tanpa wajah, tetapi juga harus berjuang melawan ketidakpastian tentang serangan berikutnya. Serangan siber yang dilancarkan oleh Korea Utara mulai menunjukkan dampak nyata terhadap ekonomi Indonesia, terutama pada sektor industri berbasis nikel. Investor global mulai ragu dengan keamanan investasi mereka di Indonesia, terutama setelah laporan tentang kebocoran data perusahaan besar mencuat. Ketergantungan Indonesia pada nikel sebagai komoditas utama membuat ekonomi negara rentan terhadap eksploitasi yang dirancang oleh musuh. Lebih dari itu, data tentang cadangan nikel yang dicuri memungkinkan negara lain memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Industri lokal, yang sebagian besar bergantung pada ekspor nikel, mulai merasakan tekanan karena pembatalan kontrak dan hilangnya kepercayaan mitra dagang. Dengan ekonomi yang mulai goyah, masyarakat luas mulai merasakan dampaknya dalam bentuk kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan menurunnya lapangan kerja. Pemerintah mencoba meredam krisis dengan menjanjikan reformasi keamanan digital, tetapi langkah-langkah ini dianggap tidak cukup untuk mengembalikan stabilitas. Ancaman ini semakin mempertegas bahwa serangan siber bukan hanya masalah teknologi, melainkan juga senjata strategis yang mampu melumpuhkan ekonomi sebuah negara. Dalam penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa serangan siber ini telah mengungkapkan informasi sensitif tentang strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu kebocoran terbesar melibatkan dokumen yang berisi peta perencanaan militer di perbatasan, termasuk wilayah Natuna yang tengah memanas. Informasi ini, jika jatuh ke tangan yang salah, dapat digunakan untuk mengatur serangan fisik atau manipulasi geopolitik terhadap Indonesia. Tidak hanya itu, data intelijen tentang hubungan diplomatik rahasia dengan beberapa negara juga menjadi sasaran pencurian. Pemerintah Indonesia mulai menghadapi tekanan dari masyarakat dan media internasional atas kurangnya transparansi dalam menangani krisis ini. Para ahli keamanan menilai bahwa kebocoran ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan potensi dampak jangka panjang yang signifikan. Dengan data ini, Korea Utara memiliki peta lengkap tentang kelemahan strategis Indonesia, memberikan mereka posisi tawar yang sangat kuat. Kebocoran ini juga memunculkan spekulasi bahwa beberapa aktor internal mungkin terlibat dalam memberikan akses kepada pihak luar. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah menghadapi dilema, mengakui kelemahan mereka atau menutupi fakta demi menjaga stabilitas publik. Dengan situasi yang semakin kritis, fokus utama pemerintah adalah menutup celah yang telah dieksploitasi, meskipun kerusakan besar sudah terjadi. Dalam laporan yang bocor, ditemukan indikasi kuat bahwa Korea Utara tidak bekerja sendirian dalam melancarkan serangan ini, melainkan mendapatkan dukungan dari negara lain. Beberapa aktivitas mencurigakan mengarah pada keterlibatan aktor dari negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap nikel Indonesia. Spekulasi tentang kolaborasi ini semakin kuat ketika pola serangan menunjukkan pengaruh dari teknologi yang tidak sepenuhnya berasal dari Korea Utara.
Ketegangan di antara sekutu mulai muncul ketika beberapa negara menyadari bahwa informasi sensitif mereka juga mungkin telah menjadi bagian dari rencana ini. Dalam diplomasi global, tekanan terhadap Indonesia meningkat, dengan beberapa negara menuduh bahwa kerentanan ini juga mengancam keamanan mereka. Amerika Serikat dan Uni Eropa mendesak Indonesia untuk membuka diri terhadap investigasi internasional, tetapi langkah ini direspon dengan hati-hati. Sementara itu, negara-negara yang dicurigai terlibat secara tidak langsung menyangkal keterlibatan mereka, membuat investigasi semakin rumit. Dalam konspirasi ini, Korea Utara tampaknya berperan sebagai pelaku utama, tetapi dengan dukungan teknologi dan finansial dari pihak lain. Aliansi gelap ini menjadi ancaman global, karena potensi mereka untuk menciptakan kekacauan di negara-negara berkembang lainnya. Dalam bayang-bayang konflik ini, Indonesia harus menghadapi fakta bahwa mereka menjadi pion dalam permainan besar yang melibatkan aktor internasional. Dalam situasi yang semakin genting, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar untuk merespons ancaman ini sebelum dampaknya menjadi lebih parah. Dengan sistem digital yang terus diserang, setiap detik yang berlalu mempersempit ruang bagi Indonesia untuk melancarkan langkah balasan. Tim ahli siber bekerja tanpa henti untuk mengidentifikasi sumber serangan, tetapi skala ancaman membuat mereka kesulitan menemukan solusi cepat. Waktu yang terbatas juga memengaruhi upaya diplomasi, karena banyak negara mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia untuk mengatasi situasi ini. Di sisi lain, perdebatan internal dalam pemerintahan tentang prioritas langkah yang harus diambil semakin memperlambat pengambilan keputusan. Sementara itu, Korea Utara tampaknya meningkatkan intensitas serangannya, seolah mengetahui bahwa Indonesia berada di bawah tekanan waktu. Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi pilihan sulit, melindungi infrastruktur yang masih tersisa atau mencoba merebut kembali data yang telah dicuri. Tekanan dari masyarakat juga semakin meningkat, dengan tuntutan untuk segera memberikan hasil yang nyata dalam menangani krisis ini. Ketika waktu semakin mendesak, keputusan kecil pun dapat membawa konsekuensi besar bagi masa depan Indonesia di panggung internasional. Dalam kegelapan ancaman ini, harapan tampaknya semakin pudar, tetapi perjuangan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran tetap berlanjut. Pemerintah Indonesia mulai meluncurkan program darurat untuk memperkuat sistem keamanan siber, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Perusahaan teknologi dalam negeri juga dikerahkan untuk membantu membangun firewall yang lebih kuat, meskipun ancaman dari DevPopper terus berkembang. Di Jakarta, sebuah pusat komando baru dibentuk, di mana para ahli keamanan siber bekerja tanpa henti untuk menganalisis pola serangan yang dilancarkan oleh Korea Utara. Di sisi lain, kebijakan baru yang memperketat akses terhadap infrastruktur digital nasional diterapkan untuk mencegah serangan tambahan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah kemampuan malware untuk beradaptasi, membuat setiap langkah perlindungan baru terasa seperti upaya yang selalu tertinggal satu langkah. Para ahli juga menemukan bahwa malware tersebut mampu menyusup ke perangkat-perangkat yang tidak dianggap sebagai target utama, seperti peralatan rumah tangga pintar. Sementara itu, Indonesia mulai menerima tawaran bantuan dari negara-negara tetangga, tetapi bantuan ini datang dengan syarat yang menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan digital. Pemerintah juga mengumumkan rencana jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang ancaman siber, tetapi upaya ini membutuhkan waktu untuk memberikan dampak nyata. Perlawanan terhadap infiltrasi menjadi lebih sulit ketika ditemukan bahwa serangan juga menyasar institusi pendidikan tinggi, mencuri penelitian-penelitian penting. Di tengah perjuangan ini, muncul pertanyaan tentang apakah upaya yang dilakukan cukup untuk mencegah kehancuran lebih lanjut atau hanya sekadar menunda ancaman yang lebih besar. Di bawah radar pemerintah, sekelompok hacker lokal yang menamakan diri mereka Garuda Cyber Force mulai melakukan serangan balik terhadap jaringan Korea Utara. Kelompok ini terdiri dari individu-individu berbakat yang telah lama bekerja di dunia bawah tanah, namun kini bersatu untuk melindungi negara mereka. Dalam salah satu serangan balasan, mereka berhasil mengakses server yang digunakan untuk meluncurkan malware, menemukan petunjuk penting tentang operasi Korea Utara. Namun, tanpa dukungan penuh dari pemerintah, mereka harus bekerja secara independen dengan risiko tinggi tertangkap oleh lawan atau bahkan pemerintah sendiri. Di sisi lain, Badan Keamanan Internasional seperti Interpol dan NSA mulai menunjukkan minat untuk bekerja sama, menawarkan teknologi dan intelijen mereka. Meski ada potensi kolaborasi, Garuda Cyber Force tetap berhati-hati, khawatir bahwa aliansi ini dapat mengeksploitasi Indonesia untuk kepentingan pihak luar. Mereka menemukan bahwa serangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyasar pengaruh geopolitik, dengan bukti bahwa beberapa negara besar turut diuntungkan. Operasi mereka mulai membuahkan hasil ketika mereka berhasil memutus beberapa jalur komunikasi antara hacker Korea Utara dan kolaborator di luar negeri. Namun, tekanan juga datang dari dalam negeri, karena pihak berwenang melihat aktivitas mereka sebagai ancaman tambahan terhadap stabilitas. Dalam kegelapan jaringan maya, perjuangan antara Garuda Cyber Force dan Korea Utara menjadi simbol bahwa pertahanan tidak selalu datang dari pemerintah,
tetapi juga dari rakyat yang tidak ingin negaranya runtuh. Konflik di Laut Natuna Utara mencapai puncaknya ketika sebuah kapal nelayan Indonesia ditenggelamkan oleh penjaga pantai Cina, memicu protes besar-besaran. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengerahkan kapal perang tambahan ke wilayah tersebut, tetapi langkah ini dihadapi dengan kehadiran militer Cina yang jauh lebih besar. Di balik ketegangan ini, ditemukan indikasi bahwa Korea Utara menyuplai informasi intelijen kepada kedua belah pihak, memancing konflik agar perhatian Indonesia terpecah. Situasi semakin rumit ketika sekutu internasional mulai terlibat, dengan Amerika Serikat menawarkan dukungan militer, tetapi dengan syarat yang mengikat. Sementara itu, para pemimpin ASEAN menyerukan penurunan ketegangan, tetapi kekuatan diplomasi tampaknya kalah oleh eskalasi militer yang terus meningkat. Di darat, media internasional mulai meliput insiden ini, membuat Indonesia berada di bawah sorotan global, namun dengan tekanan yang tidak diinginkan. Konflik ini tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan Cina, tetapi juga memengaruhi pasar global, dengan harga komoditas naik tajam karena ketidakpastian. Korea Utara tampaknya berhasil dengan rencana mereka untuk menciptakan kekacauan, sementara serangan siber terus berlanjut tanpa henti di latar belakang. Di tengah eskalasi ini, muncul spekulasi tentang apakah ada pihak lain yang mendorong konflik untuk keuntungan geopolitik mereka sendiri. Dengan Natuna yang menjadi medan konflik terbuka, Indonesia menghadapi dilema besar. Apakah akan memprioritaskan pertahanan wilayah atau keamanan digital yang sama-sama terancam? Dalam penyelidikan mendalam, terungkap bahwa beberapa individu dalam pemerintahan dan militer Indonesia telah bekerja sama dengan Korea Utara untuk membantu melancarkan serangan siber. Agen-agen ini diduga memberikan akses ke jaringan internal, memungkinkan infiltrasi malware tanpa hambatan besar. Beberapa dari mereka juga terlibat dalam penyediaan informasi sensitif yang digunakan untuk menciptakan kekacauan di Natuna. Dalam pengakuannya, salah satu agen menyatakan bahwa ia dibujuk dengan iming-iming finansial besar dan perlindungan dari pihak luar. Penemuan ini membuat pemerintah berada dalam posisi sulit, karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara mulai runtuh. Lebih buruk lagi, pengkhianatan ini memperburuk kemampuan pemerintah untuk merespons ancaman secara efektif, karena strategi pertahanan seringkali bocor sebelum diterapkan. Beberapa pejabat tinggi mulai mendesak penyelidikan internal yang lebih mendalam, tetapi ini memunculkan ketegangan di dalam pemerintahan sendiri. Korea Utara tampaknya telah berhasil menanamkan agen-agen ini selama bertahun-tahun, membangun jaringan dalam bayangan yang hampir mustahil untuk dilacak sepenuhnya. Penemuan ini juga menciptakan perpecahan dalam tubuh militer, dengan beberapa pihak saling menyalahkan atas kegagalan mendeteksi pengkhianatan ini lebih awal. Dengan agen dari dalam yang terbukti bekerja sama dengan musuh, ancaman terhadap Indonesia kini tampak lebih besar daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Di tengah krisis yang semakin rumit, pemerintah Indonesia menyadari bahwa solusi tidak bisa dicapai hanya dengan upaya internal, sehingga memutuskan untuk melancarkan misi diplomasi besar-besaran. Para diplomat Indonesia mengunjungi negara-negara kunci seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa untuk mendapatkan dukungan dalam menangani ancaman siber yang semakin memburuk. Dalam pertemuan internasional darurat, Indonesia mengusulkan kerja sama regional untuk memperkuat keamanan digital dan membangun mekanisme pertahanan kolektif. Usaha diplomasi ini mulai menunjukkan hasil ketika beberapa negara setuju untuk berbagi teknologi dan intelijen guna membantu Indonesia menangkal ancaman Korea Utara. Namun, tantangan tetap ada, karena banyak negara besar lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri daripada benar-benar berkomitmen untuk membantu. Di ASEAN, Indonesia mengambil langkah memimpin pembentukan aliansi regional untuk mengamankan kawasan dari ancaman siber dan konflik militer di Natuna. Dalam negosiasi yang rumit, Indonesia juga berusaha memperbaiki hubungan dengan Cina, meskipun ketegangan di Natuna masih terus memanas. Dukungan diplomatik yang berhasil diraih memberikan secercah harapan, tetapi tekanan global tetap tinggi, terutama dari negara-negara yang masih ragu dengan kemampuan Indonesia. Di dalam negeri, kebijakan ini mendapatkan dukungan luas, tetapi juga kritik dari mereka yang merasa bahwa Indonesia terlalu bergantung pada pihak asing. Meski begitu, kebangkitan diplomasi ini menjadi langkah penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan di panggung internasional. Di bawah kerahasiaan tingkat tinggi, Indonesia meluncurkan operasi balas dendam terhadap jaringan Korea Utara, menggunakan tim elit siber yang telah dilatih selama berbulan-bulan. Operasi ini dirancang untuk memutuskan jalur komunikasi dan menghancurkan infrastruktur digital yang digunakan oleh Lazarus Group. Dengan bantuan intelijen dari negara sekutu, tim siber Indonesia berhasil melacak pusat komando yang menjadi sarang utama operasi siber Korea Utara. Serangan pertama melibatkan infiltrasi ke server utama, yang mengakibatkan kebocoran data operasional penting dari pihak musuh. Meski berhasil, operasi ini tidak berjalan tanpa hambatan, karena Korea Utara segera melancarkan serangan balik yang mencoba melumpuhkan sistem Indonesia.
Dalam eskalasi ini, Indonesia untuk pertama kalinya menggunakan teknologi canggih dari aliansi internasional untuk bertahan dari serangan tersebut. Operasi balas dendam juga melibatkan pengiriman sinyal palsu yang mengelabui musuh tentang lokasi server utama Indonesia. Hasil dari operasi ini adalah penurunan aktivitas Lazarus Group di beberapa wilayah, meskipun tidak sepenuhnya menghentikan ancaman mereka. Namun, keberhasilan ini juga mengundang perhatian dunia, dengan banyak negara melihat Indonesia sebagai ancaman potensial dalam perang siber global. Operasi ini menjadi tonggak sejarah, tetapi juga meninggalkan tanda tanya besar. Apakah tindakan ini akan memicu konflik yang lebih besar di masa depan? Dalam penyelidikan lanjutan, terungkap bahwa pencurian data yang dilakukan oleh Korea Utara adalah bagian dari rencana besar untuk mendominasi peta geopolitik dan ekonomi global. Data yang dicuri mencakup tidak hanya informasi ekonomi, tetapi juga algoritma kecerdasan buatan dan strategi militer yang dapat digunakan untuk membangun sistem persenjataan canggih. Salah satu tujuan utama mereka adalah menciptakan ketergantungan negara-negara besar pada teknologi yang mereka kendalikan, menggunakan data tersebut sebagai bahan bakar inovasi mereka. Korea Utara juga berencana memanfaatkan data warga negara Indonesia untuk menciptakan sistem manipulasi digital, termasuk propaganda yang lebih efektif di masa depan. Rencana ini juga mencakup penyebaran malware baru yang dirancang untuk menargetkan infrastruktur keuangan global, menciptakan krisis yang memperkuat posisi mereka. Intelijen yang bocor menunjukkan bahwa Korea Utara bekerja sama dengan beberapa aktor non-negara untuk memperluas jangkauan operasi mereka ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Dalam analisis strategi, mereka tampaknya mengincar posisi di mana mereka dapat menekan negara-negara besar melalui ancaman keamanan digital yang berlapis. Dengan informasi yang begitu lengkap di tangan mereka, Korea Utara tidak hanya mempersiapkan dominasi jangka pendek, tetapi juga masa depan yang penuh kendali di bawah bayangan. Pemerintah Indonesia kini menyadari bahwa mereka hanya berada di awal dari ancaman yang jauh lebih besar yang direncanakan oleh musuh mereka. Rencana akhir Korea Utara menjadi peringatan bahwa ancaman digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang dominasi total dalam dunia modern. Dengan ancaman yang terus mendekat, pemerintah Indonesia harus membuat keputusan sulit, melindungi kedaulatan digital atau menyerah pada tekanan internasional untuk mendapatkan bantuan penuh. Waktu semakin sempit ketika serangan siber baru dari Korea Utara menunjukkan kemampuan mereka untuk melumpuhkan sistem logistik dan komunikasi Indonesia. Di tengah krisis ini, muncul perdebatan dalam kabinet tentang apakah langkah agresif diperlukan atau justru akan memperburuk situasi. Pilihan untuk menyerang kembali menjadi opsi yang dipertimbangkan, tetapi risiko konflik internasional membuat banyak pihak ragu. Beberapa pejabat tinggi menyarankan untuk mengalihkan perhatian ke diplomasi, meskipun langkah ini mungkin tidak cukup cepat untuk menghentikan kerusakan yang sedang terjadi. Sementara itu, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah, dengan protes mulai bermunculan di beberapa kota besar. Dalam momen yang penuh tekanan ini, keputusan akhirnya jatuh pada strategi campuran, meningkatkan pertahanan sambil mencari dukungan internasional. Keputusan ini menghasilkan hasil yang beragam, dengan beberapa serangan berhasil digagalkan, tetapi celah baru terus ditemukan oleh musuh. Di tengah semua ini, pemerintah mulai merancang kebijakan darurat untuk melindungi sektor-sektor vital seperti energi dan transportasi. Namun, dengan waktu yang semakin terbatas, pertanyaan besar tetap ada, apakah Indonesia mampu menyelamatkan dirinya sebelum semuanya terlambat? Konflik di Laut Natuna dan dunia maya mencapai puncaknya ketika serangan besar-besaran melumpuhkan sebagian besar infrastruktur digital Indonesia. Di Natuna, eskalasi militer berubah menjadi pertempuran kecil yang memperburuk hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina. Sementara itu, Korea Utara berhasil meluncurkan sebagian rencana mereka, dengan data yang dicuri mulai digunakan untuk menyerang sektor-sektor strategis global. Dalam operasi balas dendam yang berkelanjutan, Indonesia berhasil memukul mundur beberapa serangan, tetapi tidak cukup untuk mencegah kerugian yang telah terjadi. Sebuah pesan terenkripsi ditemukan di salah satu server yang diserang, berisi ancaman baru yang lebih besar, tetapi belum bisa diterjemahkan sepenuhnya. Pesan tersebut mengindikasikan bahwa fase berikutnya dari ancaman ini akan melibatkan lebih banyak negara dan membawa kekacauan yang lebih luas. Di sisi lain, Indonesia mulai memulihkan diri dari serangan ini, meskipun kerusakan yang ditinggalkan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Dunia internasional mulai melihat Indonesia sebagai simbol perlawanan terhadap ancaman siber, tetapi beban besar tetap ada di pundak pemerintah. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan, melainkan dengan peringatan bahwa era baru ancaman digital telah dimulai. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas. Ancaman dari Korea Utara hanyalah awal dari konflik yang akan mendefinisikan masa depan dunia.